Seorang pria secara tidak sengaja menemukan seekor ular kecil. Melihatnya sekarat, hampir mati. Oleh karena itu, dia segera membawa ular kecil itu pulang untuk diobati dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Hanya untuk melihat pria itu menemukan sedotan, lalu mengoleskan obat ke luka ular kecil itu. Tak disangka ular kecil yang hampir mati itu hidup kembali. Bersamaan dengan kilatan cahaya keemasan, ular kecil itu langsung berubah menjadi manusia cantik. Untuk berterima kasih atas kebaikan pria yang telah menyelamatkan hidupnya, dia segera memberikan 10.000 tahun kekuatannya kepada pria itu. Tak disangka, saat pria itu sampai di rumah, dia ketahuan oleh ayahnya. Kultivasinya telah meningkat pesat. Tidak hanya menghancurkan sendiri inti emas pria itu, tetapi juga mematahkan anggota tubuhnya. Hanya karena pria itu adalah anak kedua dalam keluarga, dan tidak diizinkan untuk berkultivasi tanpa izin. Sekarang dia telah melanggar aturan klan. Ayah yang kejam itu ingin mengusirnya dari rumah. Sampai saat ini, pria itu menyadari betapa menggelikannya dirinya. Dia segera melampiaskan semua keluhannya dan ketidakpuasan di dalam hatinya, mengatakan semuanya. Tanpa diduga, itu membuat ayahnya marah dan hendak melancarkan serangan mematikan untuk membunuh pria itu. Tanpa diduga, sang ibu datang tepat waktu dan menerima serangan fatal untuknya. Melihat ibunya menutup mata dan menghembuskan napas terakhir, pria itu merasakan sakit yang luar biasa. Dia meraung pada ayahnya, mulai sekarang dia akan mengkhianati keluarga dan mengganti nama keluarga ibunya, mengambil nama Sun Yan. Kata-kata ini membuat kakak laki-laki di sampingnya marah dan ingin segera membunuh bajingan itu. Tepat saat hidupnya berada di ujung tanduk. Hentikan. Mereka semua adalah keluarga. Cukup usir dia. Jangan terlalu kejam. Karena tetua agung telah berbicara. Lemparkan bajingan ini ke pinggiran kota dan biarkan dia mati. Jadi, beruntungnya dia selamat. Pria itu merangkak di jalan dengan susah payah. Dia membawa keyakinan untuk membalas dendam. Ingin hidup. Tetapi tidak tahu bahwa kesempatan akan segera datang. Saat dia pingsan, seorang wanita berpakaian merah sedang berjalan-jalan dan secara tidak sengaja melewatinya. Dia melirik dan menyadari bahwa pria itu memiliki garis keturunan dewa dan iblis yang langka di dunia. Dan ini adalah orang yang dia telah bekerja keras untuk ditemukan selama 100 tahun. Jadi, dia membawa pria itu kembali untuk dirawat. Setelah berendam dalam obat siang dan malam, pria itu akhirnya bangun dengan selamat. Tidak hanya luka di tubuhnya telah sembuh secara ajaib, tetapi bahkan inti emasnya yang hancur telah pulih. Untuk berterima kasih kepada wanita berpakaian merah itu karena telah menyelamatkan hidupnya, pria itu segera ingin menerimanya sebagai gurunya. Tanpa diduga, obat ini memiliki efek samping. Melihat guru cantik di depannya, pria itu tidak bisa menahan diri. 1 malam kemudian, kekuatan mereka berdua meningkat pesat. Tetapi sekarang, bagi wanita berpakaian merah itu, kultivasi pria itu masih terlalu rendah. Jika mereka sering berkultivasi bersama, tubuh pria itu tidak akan tahan. Jadi, dia memberinya sebuah buku rahasia seni bela diri. Tunggu sampai pria itu menguasainya. Dia bisa pergi ke Akademi Qinglin untuk belajar. Ketika saatnya tepat, dia akan kembali untuk menemui pria itu. Setelah selesai berbicara, dia melangkah keluar dari ruangan. Sedangkan pria itu mengandalkan garis keturunan dewa dan iblisnya yang unik. Dengan cepat menguasai buku rahasia seni bela diri itu. Kultivasinya saat ini bahkan berlipat ganda dari sebelumnya. Untuk membalaskan dendam ibunya sesegera mungkin, dia dengan bersemangat pergi ke tempat pendaftaran Akademi Qinglin. Tanpa diduga, begitu dia tiba, dia bertemu dengan mantan tunangannya yang dulu selalu mengincarnya. Sungguh mudah mengubah gunung dan sungai, tetapi sulit untuk mengubah sifat seseorang. Pria itu baru saja pergi selama beberapa hari, dan dia sudah berselingkuh dengan kakak laki-laki pria itu. Begitu wanita itu selesai berbicara, kakak laki-laki itu melangkah keluar dari dalam. Begitu dia melihat pemuda itu, dia langsung marah besar. Dia segera ingin mengajarinya pelajaran. Mati. Akademi melarang perkelahian. Pelanggar akan dihukum sesuai dengan aturan akademi. Dia adalah orang yang bahkan inti emasnya telah hancur, sampah. Seumur hidupnya, dia tidak akan pernah bisa masuk ke akademi kita. Bagaimana bisa dianggap sebagai perkelahian? Bagaimana mungkin? Kultivasimu sudah pulih. Tapi, meskipun begitu, kultivasi prajurit bintang 4-mu bagaimana bisa mengalahkanku? Orang sepertimu telah lama berada di keluarga Qin. Benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu. Qin Dian, aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Itu adalah teknik bertarung. Qin Dian benar-benar mengolah teknik bertarung keluarga Qin.
Meskipun itu adalah teknik bertarung tingkat rendah, itu cukup untuk melampaui 1 atau 2 alam dan mengalahkan lawan. Anak ini, aku khawatir dia akan dipukuli sampai mati. Bagaimana bisa begini? Qin Dian bukanlah karena meremehkan musuh sampai kalah, kan? Beraninya kau menyentuhku? Kau hanya sampah yang lahir dari sampah. Kultivasi lemah. Mulutnya juga tidak bersih. Sekarang akhir seperti ini. Sudah yang terbaik untukmu. Aku hanya menggunakan 10% kekuatanku. Sudah membuat si jenius nomor 2 keluarga Qin semenyedihkan ini. Xingyan, sudah lama mendengar namanya. Adalah Ouyang Tianlan. Usia masih muda sudah mencapai kultivasi prajurit bintang 9. Pantas saja di kota Wu menjadi jenius nomor 2 keluarga Ouyang. Aku ingat sekarang. Qin Dian adalah bawahan Ouyang Tianlan. Dia pasti mencari bocah ini untuk membalas dendam. Pergi cepat. Orang ini bukanlah orang yang bisa kau provokasi. Tidak berguna. Memukul anjing masih harus melihat tuannya. Kau menyentuhnya. Apakah sedang menantangku? Aku juga tidak mengenalimu. Kenapa harus menantangmu? Kau tidak mengenaliku. Orang yang tidak kukenal tidak banyak. Bodoh. Siapa yang tidak kenal tuan muda keluarga kami? Ouyang Chengfeng, tuan muda kedua Ouyang Tianlan. Adalah bintang kembar keluarga Ouyang. Di seluruh kota ini, juga merupakan tokoh-tokoh terkemuka. Ternyata berani membuat masalah di sini. Ternyata, memiliki mata tapi buta ya? Tunggu, kita bicarakan baik-baik. Sebentar lagi upacara pemeriksaan garis keturunan akan dimulai. Jika para tetua akademi datang, maka masalahnya akan menjadi besar. Minggir. Ternyata searogan ini, ternyata sesombong ini. Ternyata masih ada prajurit bintang 7 sebagai pendukung. Tapi, bahkan jika kalian berdua maju bersamaan, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Wudi, kau sudah membantuku 2 kali. Tidak perlu melibatkan dirimu sendiri. Tidak apa-apa. Aku adalah murid akademi. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Kau pergi saja. Hari ini tidak ada yang boleh pergi. Bisa menahan satu serangan telapak tanganku ini. Juga bisa dibilang memiliki sedikit kekuatan. Inikah kekuatan bintang kembar keluarga Ouyang? Jika hanya memiliki level seperti ini, dan ingin aku mengingat namamu. Bukankah aku harus mengingat seluruh silsilah keluarga di dunia? Ingat semuanya untukku. Berani bicara pada tuan muda kedua seperti itu? Bosan hidup ya? Kau pikir bisa menahan satu serangan telapak tanganku? Lalu bisa tak terkalahkan di dunia? Sepertinya orang yang diremehkan seluruh keluarga Qin. Tidak sepenuhnya karena garis keturunan ibumu yang rendah. Dari seorang wanita rendahan dan kotor, statusnya rendah seperti pelayan, melahirkan seorang sombong dan angkuh. Hanya dengan kekuatan sekecil itu. Seperti itu, kau hanya pantas berlutut di tanah. Di dunia ini, belum ada yang bisa membuatku berlutut. Sombong. Cukup. Tetua. Akademi melarang perkelahian pribadi. Tidak tahu. Sebentar lagi. Bakat garis keturunan. Upacara pemeriksaan dimulai. Cepat berkumpul di alun-alun. Xingyan. Kau tunggu aku. Masalah hari ini belum selesai. Kurasa tidak perlu menunggu. Pemeriksaan bakat garis keturunan akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita bertaruh besar? Bandingkan bakat garis keturunan denganku. Aku tidak salah dengar, kan? Siapa yang tidak tahu tuan muda kedua kita? Bakatnya luar biasa. Pasti bakatnya level raja ke atas. Bocah Xingyan ini gila ya? Bukankah ini menyerahkan diri? Betul. Kalau begitu, anggap saja kau setuju. Hari ini semua orang di sini menjadi saksi. Jika kau kalah, harus berlutut, minta maaf pada saudara Wudi dan ibuku. Taruhannya pasti kalah, tapi masih berani bertaruh sebesar ini. Baik. Jika kau kalah, hancurkan meridian tangan dan kakimu sendiri. Enya dari kota Yunhai. Ouyang Tianlan.
Garis keturunan level raja. Memang benar Ouyang Tianlan. Kalau begitu sepertinya, bocah Xinian itu masih mau membandingkan apa lagi? Sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Batu itu menguji 7 warna. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu. Sesuai dengan 7 tingkatan garis keturunan. Garis keturunan tingkat raja berwarna hijau. Itu sudah langka. Warna biru ke atas. Tidak pernah muncul selama 100 tahun ini. Tidak masalah. Aku yakin. Selanjutnya. Xinian. Tidak nyaman untuk melumpuhkan tangan dan kakimu sendiri. Maka aku bisa membantumu. Anak ini. Masih ingin membandingkan garis keturunan dan bakat dengan Ouyang Tianlan. Aku sudah memiliki garis keturunan tingkat raja. Kenapa dia masih tertawa? 80% ketakutan. Dia hanyalah seorang pejuang bintang 4. Tingkat iblis. Mungkin sudah mencapai batasnya. Benar-benar tidak tahu malu. Jika mulutmu kotor, gosok gigimu. Kenapa kamu begitu bersemangat menjadi anjing? Xinian. Tingkat iblis. Kupikir kau bisa bertarung denganku beberapa ronde. Setidaknya kamu harus memiliki garis keturunan tingkat iblis. Tidak disangka. Aku masih melebih-lebihkanmu. Sampah, turun. Sumpahmu. Semua orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lumpuhkan meridian tangan dan kakimu sendiri. Enya dari kota Yunhai. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. 9 langit ini. Kekurangan sinar matahari yang cerah. Xinian tidak bisa disalahkan. Bahkan jika itu adalah garis keturunan iblis. Di depanku, itu tidak berbeda dengan semut. Masih berubah. Menjadi hijau. Garis keturunan tingkat raja. Tingkat raja. Ini, bagaimana mungkin? Dia sebenarnya, warnanya masih berubah. Tidak mungkin. Sampah sepertimu. Bagaimana bisa sama denganku? Memiliki garis keturunan tingkat raja? Kamu benar. Bagaimana aku bisa? Dengan orang sepertimu, memiliki garis keturunan yang sama. Tingkat kaisar. Ini adalah garis keturunan tingkat kaisar.